Berangkatlah berdua mereka ke Mentawai itulah. Oh, si Sutowijoyo. Iya, diam-diam pulang ke situ ke rumahnya. Ketemulah sama gadis. Gadis dua itu. Satu tapi yang diambil satu. Ya. Nanti tapi itu. Terus bilang sama Ki Juru Mertani, "Wah, itu wah dia panggil." Iya. Wah, nek ana sing gelem melu nang bangun Mataram wong Solo. Lapor aja dari mana nih kepada raja. Nggak apa-apa. Lapor ke raja. Kayaknya Mentawai itu membutuhkan tenaga banyak. Ya monggo Kakang, golek wong gawa prajurit piro diberi. Akhirnya ya legowo juga ya. Oh legowo. Kalau Sultan itu legowo. Sultannya itu orangnya mudah sekali. Iya. Sultan itu mudah. Kenapa? Dia mengingat jasanya. Ya. Yang kedua, anak iki anakku. Iya. Wis Kakang, kiriman uang piro, sapa sing gelem rono nang anu. Jadi dibantu, apapun dibantu. Iya. Nek ono kurang apa-apa, jenengan ngomong aku. Jadi Sultan itu sangat ya kan anake ya. Iya. Walaupun bagaimanapun juga secara emosional benar-benar anaknya itu. Dan ada kemiripan kelakuannya. Iya. Iki aku banget. Iya, aku banget. Walaupun anak angkat kok iso aku banget. Nah, itu. Jadi apapun itu diberikan. Nah, kemudian singkat cerita terjadilah pembangunan itu, ya. Jadi babat alas itu betul-betul babat alas Mentawai tadinya sepi, tidak ada orang, penuh katanya penuh apa ya, jalmo moro jalmo mati ya, jenpri perayangan ya. Gitu. Jadi betul-betul hutan betul itu. Nah, babat alas bersama-sama orang dari Pajang. Nah sementara itu di Pajang sendiri terjadi suatu kelompok yang ingin menumbangkan dan menggagalkan Mataram. Ini orang-orang akan mendirikan Majapahit yang kedua. Jadi orang-orang bekas Majapahit, keturunan yang Trah ya, walaupun bukan Trah Brawijaya, tapi kan beberapa pejabat kan. Nah, itu. Jadi beberapa orang Trah itu masuk menyusup ke Pajang. Nah, di situ apa ya? Jadi benalu. Negara dalam negara gitu lah ya. Berkali-kali ngirim orang ke untuk menggagalkan itu Mataram ya, karena dikhawatirkan ini Hadiwijaya ini ndak lama, anaknya masih kecil, yang besar perempuan. Pasti nanti ini mau ini akan kita ambil Pajang ini mau diambil sama orang itu. Kalau nah iso tidak ada kekuatan yang bisa menyaingi itu. Nah, si Sultan ini makin tua, dan Sultan itu banyak orang-orang yang cari muka menyodorkan. Oh, perempuan. Iya, anak mbah ponakane, mbah apa, dan itu tidak ditolak lah sehingga jadi urusannya itu sehingga urusan kerajaan itu tidak ribet tak begitu lah. Jadi sampai menimbulkan kekecewaan di hati putranya yang bernama Benowo itu. Betulnya sudah agak besar. Bapakku itu urusan iki ae Romo iki. Terus ditakoni, "Kamu siap-siap Benowo. Kamu nanti menjadi penggantiku sebagai sultan." Kasare gak gelem ngono lah. Ya mohon maaf Romo, mungkin saya tidak mampu seperti Romo. Jadi tidak ada minat sama sekali, suruh belajar apa tidak ada minat sama sekali. Walaupun nantinya mau tidak mau juga jadi adipati. Kemudian anak sing pembayun sudah remaja, sudah besar. Nah, iki tak nikahno Pangeran Pangiri. Pangiri itu?
Pangiri itu putrane Prawoto yang singitan di Longan itu sudah jadi orang. Sing gede ning Demak. Iya, ya di Demak ya. Itu sudah jadi Adipati Demak. Oh, oke. Sudah ada Adipati Demak. Nah ini ada dua kejadian ini. Kalinyamat juga maju. Ya, apa? Ya wis. Ya. Diterusno sik iki mau lho, ya apa iki mau? Pangiri nglamar. Pangiri ngelamar, ya sudah dijadikan walaupun masih ponakannya. Ya. Sepupu lah. Iya. Sepupu toh. Oh iya sepupu. Sudah itu jadi diboyong ke Demak, jadi sultan di sana, jadi adipati di sana Pangiri. Lah sementara ini sepeninggal Aryo Penangsang tadi, apa yang terjadi di Kalinyamat? Apa yang terjadi di Jepara? 1 tahun setelah memegang jabatan adipati wanita di Jepara, Ratu Kalinyamat melakukan konsolidasi. Asetnya sudah banyak memang, dan itu daerah yang kaya sekali karena Ratu Kalinyamat mengenakan bea cukai untuk pelabuhan itu, lalu lintas perdagangan itu. Bahkan kekayaannya Pajang pun kalah. Iya, karena Pajang ngambil dari mana kan, hanya pajak perdagangan kecil aja. Kalau itu kan perdagangan luar negeri. Dari timur, bahkan dari Melayu pun ke situ. Jadi besar sekali penghasilannya. Suatu ketika Ratu Kalinyamat itu dapat menerima utusan dari Sultan Johor. Woi. Johor ya? Johor itu di Malaysia ya. Johor, Kedah, Trengganu, Negeri Sembilan, Pinang. Itu dah negara bagian di sana ya, di Sultanan banyak sekali di sana. Nah, di sana Sultan Johor itu merasa terganggu dengan adanya Malaka itu dikuasai Portugis. Jadi Malaka sejak zaman Adipati Unus dulu itu sama dengan Adipati Unus, sama-sama benci dengan penjajahan, karena itu sifatnya jajah, memonopoli suatu. Dan itu jalur itu kan jalur strategis, maka dimintai bantuan pasukan, dia mengirimkan 5.000 orang pasukan pelaut pasukan dan pelaut di dalam 50 kapal. Jadi satu kapal itu 100 orang berangkatlah ke sana. Hampir berhasil. Jadi sempat mendesak sebagian dari karena dia ngambil dari utara, bukan dari selatan. Kalau dari bawah kan dari selatan, dia muter dulu dari utara. Mungkin ndak nyongko ya. Dan ingat waktu itu sudah punya meriam. Sudah bisa ngimpor karena orang laut. Lalu lintas perdagangan juga. Lalu lintas perdagangan. Beli dari Cina ada, bukan sekarang tok. Beli dari Cina bisa. Sekarang kan apa-apa beli dari Cina ya. Dulu juga Yang zaman Singosari wis ono. Perdagangan dengan Cina. Cuman belum ada meriam waktu itu. Meriam itu dari Eropa. Kemudian tapi karena nular juga teknologinya. Kalau Cina itu sudah punya mesiunya sudah penemuan Cina sudah lama. Mercon itu sudah lama sekali punya. Cuman peluru itunya terus tabung meriamnya itu baru. Jadi ngirim tentara. 5.000. 5.000 orang tentara. Serangan dari utara. Dia keliling dari utara, baru nyerang. Dan dia bersama pasukan Johor. Berhasil geser hanya, tapi masih sebagian pulau, masih separuh pulau Malaka itu dikuasai. Tapi ternyata Portugis bisa melakukan pembalasan, balik balas dan kalah terusir semua, sehingga pulang ke Jawa itu tinggal separuhnya.